Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, gimana sehat pagi ini? Bukan ibu-ibu, satu-satu ibu. Kalau ibu-ibu gimana sehat? Semua bagaimana sehat? Alhamdulillah. Rabbil alamin. Masya Allah, tabarakallah. Semoga selalu dalam lindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya Rabbil alamin. Sebelum kita mulai sampaikan ceramah pagi ini, kita salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Boleh? Siap ibu-ibu? Sudah sarapan belum? Saya saja belum sarapan, kenapa belum bisa? Ya siap, aku ingin berdiri ya. Bismillah. Kita salawat bersama-sama insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Muhammad.
wasallam. Saya berdiri saja. Ini lebih enak daripada duduk kelihatan matahari. Ya, semua lihat saya? Semua dengar suara saya? Aku mau dengar semangat ibu-ibu dan bapak-bapak pagi ini. Takbir! Oh, berarti ada rata-rata punya sarapan. Lemah sekali. Kita ulang lagi ya. Harus semangat yang kita insyaallah isi sampai akhir hari ini. Bismillah. Takbir. Takbir. Kenapa ibu-ibu diam? Ibu-ibu yang di sini saja ya. Yang di sini saja. Coba kita dengar. Kita mau dengar ibu-ibu yang di sini. Karena tadi belum salawat, belum takbir. Apalagi? Udah bangun bu? Udah bangun? Alhamdulillah. Dan aku mau dengar ibu-ibu yang di sini saja ya. Takbir. Nah, baru dengar suaranya. Kalau semua takbir. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وتركنا على الحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Jemaah sekalian hadirin bagi ini depan masjid ini, bapak-bapak, ibu-ibu, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat Al-Quran Al-Karim, Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, di awal surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Urija an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dari Makkah al-Mukarramah ke Al-Masjid Al-Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, dari Makkah Al-Mukarramah kemudian ke Masjid Al-Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal surah Al-Isra, Subhanallah, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Tanzihullah an kulli naqs. Allah yang Maha Suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci, memberikan arah luar biasa, perjalanan luar biasa. Untuk siapa? Untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Makkah Al-Mukarramah kemudian ke Masjid Al-Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, lalui Al-Buraq. Di mana
Lailatul Isra'i wal Mi'raj. Ini salah satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan luar biasa di satu malam. Kata para ulama, dari langit pertama ke langit yang kedua 1 juta tahun perjalanan. Berarti dari tahun pertama atau dari langit pertama ke langit yang ketujuh, berarti berapa tahun juta? 7 tahun juta perjalanan saja dari langit pertama ke langit yang ketujuh. Subhanallah, Allah Maha Suci yang diberikan Allah yang luar biasa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mungkin ada yang bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala ajak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah kemudian ke Masjid Al-Aqsa, kemudian ke Sidrat Al-Muntaha? Allah Subhanahu wa taala Maha bisa. Allah Subhanahu wa taala Maha Suci. Kenapa tidak langsung dari Makkah Mukarramah kemudian ke langit ketemu Allah Subhanahu wa taala? Tetapi karena pintu langit dari atas Al-Masjid Al-Aqsa Mubarak, Baitul Maqdis. Makanya Allah Subhanahu wa taala ajak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah Mukarramah kemudian ke Masjid Al-Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha agar bisa kita pintu langit yang di atas Al-Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis adalah tempat pertama kiblat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiblat orang muslim, kiblat pertama orang muslim sebelum Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Tempat berkat, tempat suci Al-Masjid Al-Aqsa dan sekitar Al-Masjid Al-Aqsa. Setelah perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di satu malam di Mu'jizatil Isra' wal Mi'raj, dia datang ke Makkah Al-Mukarramah lagi. Kemudian bertanya kepada kaum Quraisy, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, habis dari mana? Katanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam habis berjalanan dari Makkah Mukarramah kemudian ke Masjid Al-Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala Jalla wa Jalaluhu, bertemu Allah yang Maha Suci. Kemudian ada yang kaget, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Makanya hal kaum Quraisy dua hal. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Kenapa? Karena orang kafir, orang kafir atau orang tidak muslim biasanya kalau ada urusan atau ada cerita tidak masuk sesuai akal manusia, mereka tidak percaya. Jika ada urusan atau ada cerita tidak masuk sesuai akal mereka atau akal manusia atau pikiran manusia, mereka tidak mau percaya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam perjalanan ini luar biasa dan perjalanan benar-benar hak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tersebut di dalam Al-Quran Al-Karim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Udah selesai. Dengan orang mukmin muslim harus percaya kepada cerita apa saja yang sudah tersebut di dalam Al-Quran Al-Karim. Ada yang ragu-ragu itu dengan
Lailatul Isra wal Mi'raj, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada yang tidak percaya? Makanya orang muslim, orang mukmin, walaupun tidak sesuai akal kita atau tidak sesuai pikiran kita, harus kita percaya. Karena ini adalah mukjizat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya mukjizat yang adalah urusan tidak sesuai akal kita, tapi sudah jadi. Kemudian ada yang dari kaum Quraisy ketawa. Kemudian Abu Jahal bilang apa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai Muhammad, baru anda gila. Wa na'udzu billahi min dzalik, hasya lillah. Wahai Muhammad, baru anda gila kepada cerita ini. Kemudian beliau lari-lari ke tempat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Jahal lari-lari ke tempat Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, wahai Abu Bakar, dia lagi panggil sampai rumah beliau. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq keluar dari rumah. Kenapa? Kenapa teriak-teriak? Apa yang terjadi? Abu Jahal jawab, udah dengar cerita Rasulullah atau belum? Katanya belum. Apa ceritanya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia semalam berjalan, di satu malam berjalan dari Makkah kemudian ke Al-Masjid Al-Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita lucu. Anda percaya wahai Abu Bakar? Katanya Abu Bakar apa? Jawabnya Abu Bakar, benaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tersebut atau cerita seperti ini? Abu Jahal jawab, ya betul, barusan cerita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq jawab lagi, jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan cerita seperti ini, berarti benar sekali. Gak boleh ragu-ragu. Kemudian bertanya lagi, kok anda percaya juga? Abu Jahal bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kok anda percaya? Gimana kata para ulama antum? Kalau dari langit pertama, perjalanan dari langit pertama yang kedua atau langit kedua 1 juta tahun perjalanan, gimana? Gimana anda bisa percaya kepada cerita seperti ini? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jawab lagi, jika seluruh manusia yang hidup di atas tanah ini aneh-aneh tidak percaya kepada Nabi kita Muhammad SAW, saya orang yang pertama yang percaya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Makanya ini salah satu nama Abu Bakar As-Siddiq, karena dia percaya selalu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq selalu percaya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Selalu dengar cerita kemudian dia tersebut ini benar sekali. Kenapa? Karena salah satu sahabat yang dekat Nabi SAW dan sudah membaca ayat Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini ayat dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi kita Muhammad SAW tidak sia-sia, tidak main-main dalam agama Islam. Makanya ini semua cerita atau semua hal-hal dari oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, harus kita selalu
di mana kita bisa ihya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihya malam al-Isra wal Mi'raj. Ihya berarti kita hidup malam Lailatul Isra wal Mi'raj, hidup maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita gimana bisa hidup Lailatul Isra wal Mi'raj dan hidup malam ulang tahun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca Al-Quran, mentadabbur ayat Al-Quran, menghafal ayat Al-Quran. Suruh anak kita menjadi menghafal Al-Quran, pergi ke masjid, masjid-masjid, sippi-sippi dengan anak-anak. Kenapa tidak suruh anak kita pergi ke masjid, mencari hafalan Al-Quran, cari guru yang baik untuk anak kita, agar kita bisa selamat dunia dan akhirat, dan kita bisa sukses dunia dan akhirat insyaallah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu berahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita selalu setiap majlis, setiap kumpul ta'lim, setiap masyarakat Indonesia, kita selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa doanya? Semoga sukses dunia dan akhirat. Semoga sukses dunia dan akhirat. Bagaimana Anda sekalian dan saya bisa sukses dunia dan akhirat? Gimana caranya? Mengikuti ayatullah subhanahu wa ta'ala, menghafal Al-Quran, mentadabbur ayatullah subhanahu wa ta'ala, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan bicara, bukan ngomong saja, tetapi ikut ayatullah, membaca Al-Quran. Suruh anak kita menjadi menghafal Al-Quran. Karena kata imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, man arada dunya fa'alaihi bil-Quran, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil-Quran, wa man aradahuma fa'alaihi bil-Quran. Artinya apa? Artinya kata imam mazhab kita Asy-Syafi'i rahimahullah, barang siapa mau memiliki dunia ini harus ikut Al-Quran. Barang siapa mau memiliki akhirat harus ikut Al-Quran. Barang siapa mau memiliki dua-duanya, dunia dan akhirat, harus ikut Al-Quran. Al-Quran Al-Karim, bapak-bapak, ibu-ibu, banyak bermanfaat di dalam Al-Quran. Jika Anda sekali membaca satu huruf dapat 10 kebaikan. Di dalam hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dapat 10 kebaikan. Bukan alif lam mim satu huruf, tetapi alifun harf, lamun harf, mimun harf. Berarti di satu kata alif lam mim berapa kebaikan? 30 kebaikan. Cuma satu kata. Apalagi kalau kita membaca satu juz, apalagi kalau kita membaca Al-Quran Al-Karim dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Ramadan bulan Al-Quran Al-Karim. Bulan Ramadan seperti besar, tapi tergantung tashbih atau tergantung urusan. Misalkan besar atau besar untuk belanja, untuk makan kita atau untuk rumah kita. Tetapi kalau Ramadan untuk belanja apa? Amal salih. Kita seperti isi bensin, ya, isi bensin untuk sampai akhir tahun, untuk sampai Ramadan depan. Nggak boleh orang muslim, orang mukmin lemah. Harus selalu semangat, harus selalu bersama Al-Quran, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bertafakkur kepada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus Anda sekalian semangat bersama siratul Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita sejarah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu, jika Anda sekalian tidak mau
hidup bersama Al-Quran, tidak mau menghafal Al-Quran, tidak mau mentadabbur ayatullah subhanahu wa ta'ala, saya mau ingatkan anda sekalian ayatullah subhanahu wa ta'ala di surat Taha. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Dhanka artinya apa? Ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang tahu dhanka artinya apa? وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Dhanka artinya kesulitan, kesusahan. Untuk siapa? Barang siapa membaca, tidak mau membaca Al-Quran, mentadabbur ayatullah subhanahu wa ta'ala, menghafal ayat Al-Quran, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah hidup kesulitan, kesusahan di dunia ini sebelum azab akhirat. Ini cukup? Tidak. Kita sambungkan ayatullah subhanahu wa ta'ala. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan di hari kiamat yang tidak mau membaca Al-Quran, tidak menghafal Al-Quran, tidak mau mentadabbur Al-Quran, di hari kiamat dia akan buta, gak bisa melihat. Kok buta? Kata siapa nih? Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang bertanya, yang buta, yang di hari kiamat akan buta, bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, kenapa saya di hari kiamat, di tengah kiamat saya buta? Tetapi ketika aku hidup di dunia, ketika saya hidup di dunia, bisa melihat, bisa kemana-mana ya Allah. Saya lakukan apa yang bisa terjadi, saya buta. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala jawab langsung kepada beliau, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Kami turun Al-Quran kepadamu ketika anda hidup di dunia, ketika kamu bebas di dunia, tapi lupa dengan ayatullah subhanahu wa ta'ala ketika anda hidup di dunia, makanya kami lupa dengan kamu di hari kiamat, makanya kamu tak bisa melihat. Wa na'udzu billahi min dzalik. Karena kamu lupa dengan ayatullah subhanahu wa ta'ala ketika kamu hidup di dunia, makanya kami lupa dengan kamu di hari kiamat, makanya kamu tak bisa lihat, buta. Dan ibu-ibu, bapak-bapak yang Allah subhanahu wa ta'ala, sudah dengar berapa cerita bagaimana hal-hal hari kiamat. Semua orang lari-lari, semua orang takut, semua orang teriak-teriak nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Kenapa? Karena semua takut. Gimana saya masuk surga atau masuk neraka? Na'udzubillahi min dzalik. Gimana hal saya masuk neraka atau masuk surga insyaallah subhanahu wa ta'ala? Semua orang takut. Langit sudah patah, sudah buka, tanah sudah pecah, ada orang yang jatuh, matahari turun sedikit lagi, keringatan semua orang, gak kenal sama anak, gak kenal sama istri, gak kenal sama keluarganya. Ini salah satu hal hari kiamat. Apalagi jika anda sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, buta. Wa na'udzu billahi min dzalik. Semoga insyaallah subhanahu wa ta'ala bapak-bapak, ibu-ibu, anaknya, cucu-cucu
menjadi ahlul Quran, menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga insyaAllah hidayah dan istiqamah sampai masuk surga Al-Firdaus Al-A'la. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. As'alullah al-'aliyyal 'azim Rabbal 'arsyil karim an yahfazakum. Semoga anda sekalian selalu dalam lindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat ini, maaf ya Bu, aku sampaikan cerita yang hal kita saat ini, agar ibu-ibu hati-hati ya. Siap ibu? Saat ini adalah tren aneh-aneh, buat kasihan banget. Apa itu trennya Syekh Mahmud? Ibu-ibu main di TikTok. Ibu-ibu main di TikTok. Kok main di TikTok? Syekh sendiri mungkin main di TikTok. Kenapa nenek-nenek haram, Syekh Mahmud halal? Bukan main terbiasa, bukan kasih belajar tajwid ibu-ibu, bukan dapat ilmu, tapi nenek-nenek yang sudah lewat 60 tahun, giginya agak ada, rambut sudah putih, aurat nampak, lagi joget-joget di TikTok Bu. Lagi joget-joget. Kemudian jika ada orang bertanya kenapa nenek-nenek begitu, katanya cari perhatian, cari like, cari komen. Sebenarnya kalau orang Arab sudah lewat 50 tahun, walaupun wanita ahlul maksiyah, duduk di masjid, cari belajar Al-Quran, cari pahala jariyah. Nenek-nenek tahu enggak? Rasulullah SAW bersabda, "Yub'athul mar'u yawmal qiyamati ala ma mata alaihi." Di hari kiamat kita akan dibangunkan sesuai kita meninggal. Coba dibayangkan jika ibu-ibu atau nenek-nenek lagi joget-joget, tiba-tiba datang malaikatul maut, jatuh meninggal. Di hari kiamat dia akan dibangunkan lagi joget-joget. Di hari kiamat dibangunkan lagi joget-joget. Kemudian di hadapan malaikat lagi joget-joget. Ya Allah, aku mau berhenti, tapi gak bisa. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala lagi joget-joget. Ya Allah, aku mau berhenti. Ya Allah, aku malu. Ya Allah, saya malu, tapi gak bisa berhenti. Kenapa? Nenek-nenek tidak siap-siap dari sekarang saja. Kenapa? Karena kita sudah tahu bisa malaikatul maut datang kapan saja. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat Al-Quran, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok, dan kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Makanya orang muslim, orang mukmin, bapak-bapak, ibu-ibu harus selalu siap-siap. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti meninggal. Tapi yang selalu dengan amal saleh, yang selalu baik di dunia ini, masuk surga. Yang selalu amal tidak baik di dunia ini, wa na'udzubillahi min dzalik. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu harus hati-hati. Kita di akhir zaman, di zaman banyak fitnah, di akhir zaman ini. Semoga insyaallah Subhanahu wa ta'ala anda sekalian menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi hidayah dan istiqamah sampai masuk surga Al-Firdaus Al-A'la.
Allahumma amin amin. Wa jazakumullahu anna kulla khair. Semoga Allah membalas terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih atas tausiah dari Syekh Muhammad Abdullah. Untuk selanjutnya kepada bapak-bapak ataupun ibu-ibu silakan yang mau bertanya kepada Syekh, diberikan kesempatan dari ibu-ibu masing-masing satu dan bapak-bapak satu. Silakan bapak dulu mungkin yang sudah ada. Sebutkan nama bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musono dari Belacik, RT 01 RW 04. Yang pertama ingin saya tanyakan kepada yang terhormat Syekh Muhammad Mahmud atau Muhammad? Abdallah. Mahmud atau Muhammad? Ya. Nampaknya ini sangat cepat bagi kami untuk mendengarkan karena sama begitu Pak Bu ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan barangkali saya pertama adalah ada dua kaitan dari tadi yang disampaikan oleh Syekh Mahmud, yaitu perjalanan Nabi dari Mekah ke Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha. Banyak orang yang bertanya dan kami juga ingin tahu dan kami juga percaya apakah perjalanan beliau itu adalah dengan jasadnya atau dengan rohnya atau keduanya. Yang pertama pertanyaan itu. Kemudian yang kedua adalah saya tadi menyampaikan kaitannya dengan membaca Al-Quran terkait dari alif, lam, dan mim. Hubungannya adalah satu huruf aja adalah 10 kebaikan. Kalau tadi 3 huruf berarti 30 kebaikan. Nah, yang ingin saya tanyakan dari 10 kebaikan itu bagi kami adalah apa sih di dalam kebaikan 10 dan istilahnya apa rinciannya barangkali. Itulah Ustaz atau Syekh yang ingin kami pahami dan mengerti sehingga kami betul-betul menjelang Sya'ban dan Ramadan ini untuk tadarusan akan lebih mantap karena sudah tahu persis tujuannya. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab Syekh atau sekalian ibu? Coba langsung jawab. Pertanyaannya tadi yang pertama kurang lebih yang ditanyakan oleh Pak Busono ya. Apakah hijrah Rasul dari Makkah sampai Masjidil Aqsa dan Sidratul Muntaha itu apakah hanya jasadnya saja atau rohnya saja atau bahkan keduanya saja? Terus yang selanjutnya yang pertanyaan kedua kurang lebih setiap huruf Al-Quran itu terdapat 10 kebaikan ya. Tadi beliau mencontohkan alif lam mim itu berarti 3 huruf mengandung 30 kebaikan. Nah, yang dimaksud kebaikan itu seperti apa sih? Kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih. Mohon silakan pada Syekh untuk menjawab. Ya, baik. Jika pertanyaan yang pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ruh saja ke Masjid Al-Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, kemudian bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jasad semua, ya, ruh dan jasad, ya, berjalan dari Makkah Al-Mukarramah kemudian ke Masjid Al-Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah imam di Masjid Al-Aqsa juga di nabi-nabi yang terdahulu. Ya. Makanya ini benar-benar perjalanan Nabi Muhammad SAW dan pada Nabi kita Muhammad SAW bukan cuma ruh, ya. Sudah jelas? Ya. Yang kedua, kebaikan ini pahala jariah. Pahala jariah. Ya.
Pahala jariah seperti apa? Seperti misalkan kita salat, kita dapat 25 setiap salat kalau di masjid atau di rumah. Seperti ini tergantung pahala, tapi insya Allah tetap pahala jariah untuk kita di hari kiamat. Di hari tidak ada bermanfaat kecuali datang orang dengan amal saleh, dengan kebaikan. Ini kebaikan artinya pahala jariah. Allah Subhanahu wa taala kasih kepada umat Muhammad SAW untuk kita naik derajat di surga. Karena di surga ada derajat, ya. Ada yang derajat 1, ada yang 2, ada yang di atas paling tinggi Al-Firdaus Al-A'la. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu menjadi ahli surga Al-Firdaus insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ya. Siap. Selanjutnya dari ibu-ibu yang tadi semangat menjawab jomblo ini, silakan diangkat tangannya Bu, sing setinggi-tingginya coba. Silakan bertanya. Monggo. Cari ibu siapa dan alamatnya di mana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ibu Sri Juleika dari Kauman Batam, Jawa. Ingin tanya Pak Ustadz, sekarang kan sudah banyak masalah masalah ada gempa dan segala macam, dan sekarang sudah kelihatan semuanya. Nah, saya ingin tanya Pak Ustadz, dekat-dekat dari akhir zaman itu tandanya apa Pak Ustadz? Biar kita lebih takut masalah namanya kiamat itu luar biasa. Untuk tanda-tanda kita, untuk kita bersiap-siap untuk kebaikan Pak Ustadz. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari ibu siapa tadi Bu? Sri Juleika. Pertanyaannya saya, sekarang sudah mendekati akhir zaman saja. Yang beliau tanyakan tanda-tanda akhir zaman itu apa saja saja, sehingga kita sebagai umat muslim patut waspada dan bersiap-siap untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih abadi nantinya saja. Terima kasih. Ya baik Bu, kalau tanda-tanda akhir zaman banyak alamat akhir zaman, tetapi alamat yang sudah jadi ada beberapa alamat seperti Saudi yang dulu seperti hutan-hutan sekarang hijau. Ya, ini salah satu alamat atau tanda-tanda akhir zaman. Tetapi ini banyak ada alamat, saya sekarang mungkin tidak ingat alamatnya, tapi orang muslim, orang mukmin harus selalu siap-siap. Kenapa? Karena orang muslim jika dia sudah meninggal, ini sudah datang akhirat. Ya, jika dia sudah meninggal berarti sudah masuk hari kiamat. Karena kita sadar kalau meninggal sadar, maka dia antara langsung sampai hari kiamat. Tapi yang masih hidup gimana? Mungkin tiba-tiba datang alamat sa'ah atau tanda-tanda akhir zaman. Makanya harus anda sekalian selalu bersama Al-Quran Al-Karim. Kita selalu hidup bersama Al-Quran, baca ayat Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Ya, baik Bu. Ya, begitu saja. Ya, masih ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, satu kali lagi saja. Silakan. Nama Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kesempatan Ibu Indonesia. Saya Akta dari Derajat. Pertanyaannya, saya mau ini kan hafiz Quran, kemudian juga jadi juri di Hafiz Quran Indonesia STI, jadi sering bertemu dengan para hafiz. Nah, pertanyaan saya, ada amalan-amalan khusus ya, atau supaya orang-orang ini bisa menjadi hafiz Quran seperti itu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa yang harus kita lakukan biar kita juga bisa
mudah untuk menghafal Al-Quran seperti Syekh Muhammad Abdullah dan rekan-rekan yang sudah hafal Al-Quran? Iya, siap. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam al-hadis, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya tergantung tujuan niat kita. Jika Anda punya niat menghafal Al-Quran, harus niat Anda benar dan jelas. Saya mau menghafal Al-Quran agar manusia tahu atau dapat ilmu saya udah hafal Al-Quran atau udah hafiz Al-Quran, atau untuk ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu aturan yang paling utama. Jika kita punya niat benar dan hakiki, ya,